Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Salma Gintajati D6002-10137 akan mereview 5 jurnal tentang desain perancangan teknik industri. Langsung saja kita mulai pada jurnal pertama. Oke. Yaitu jurnal pertama berjudul Jurnal pertama berjudul Optimasi Parameter Permesinan terhadap Kekasaran Permukaan Baja IMS 45 pada proses finishing mesin puput konvensional. Volume dan halaman yaitu volume 4 nomor 2. Tahun rilis 2022, penulis Putra RI, Indrawan E, Nurdin H, dan Syahri B. Reviewer, saya sendiri, Bilqis Salma Gintajati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan kekasaran permukaan baja karbon IMS 45 yang optimal berdasarkan variasi kecepatan putaran spindle dan laju pemakanan. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode eksperimental dengan pendekatan Taguchi yang bersifat analitik. Berikutnya, objek penelitian. Objek penelitian yaitu kekasaran permukaan benda kerja baja karbon IMS dengan dalam pemakanan 0,2 mm sebanyak 3 kali setiap spesimen. Setiap spesimen uji terdapat 9 buah, maka total pengukuran sebanyak 27 kali. Hasil penelitian yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan kekasaran yang diperoleh pada setiap variasi yang digunakan. Kekasaran paling rendah yaitu 0,25 mikrometer pada kecepatan putaran 1990 rpm dengan laju pemakanan 0,040 mm per revolution. Berikutnya, jurnal yang kedua yang berjudul Pemanfaatan Teknologi 3D Printing dalam Proses Desain Produk Gaya Hidup. Tahun 2018, penulis Putra SK, Sari, dan Sari RU. Reviewer, Bilqis Salma Gintajati. Berikutnya tujuan penelitian yaitu untuk memaksimalkan teknologi 3D printing untuk mendesain produk gaya hidup. Metode penelitian yang digunakan yaitu evaluatif, objek penelitiannya yaitu teknologi 3D printer. Hasil penelitiannya berikut ini. Dengan memaksimalkan penggunaan 3D printer akan mempermudah proses kreatif, mulai dari penentuan konsep desain, pembuatan skitsa alternatif desain, digital modeling, CAD, CAM, hingga pembuatan purwarupa produk. Pada kenyataannya, di era ini, gaya hidup modern mengakibatkan permintaan pasar terhadap produk fashion dan lifestyle terus meningkat. Maka dari itu, pentingnya desain produk menjadi salah satu prioritas untuk selalu merancang dan mengaplikasikan produk fashion dan lifestyle yang sesuai selera, kebutuhan, dan keinginan pasar. Tren fashion Indonesia yang berputar cepat dengan 2 musim per tahun mendorong adanya teknologi produksi, desain, pengembangan produk yang cepat pula. Hasilnya, konsumen akan dimanjakan dengan kemampuan cetak yang begitu mudah, cepat, dan mendetail sehingga dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen maupun kebutuhan pasar yang sedang berkembang sehingga memiliki estetika yang lebih tinggi. Maka dari itu, 3D printing telah menjawab atau menjadi solusi untuk memecahkan permasalahan lead time design process dalam produk gaya hidup. Berikutnya, jurnal ketiga yang berjudul Kajian Peran Sketsa dalam Proses Kreatif dan Pendidikan Desain.
volume dan halaman, yaitu volume 10, nomor 2, halaman 86 sampai 97, tahun 2022. Penulis Nur Cahyo M. Reviewer Bilqis Amaginta Jati. Tujuan penelitian yaitu untuk membahas proses sketsa yang dilakukan mahasiswa desain interior di Yogyakarta dan pentingnya proses sketsa dalam pendidikan seni dan desain. Metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Objek penelitiannya yaitu mahasiswa formal desain interior di Yogyakarta. Hasil penelitiannya yaitu sebagai berikut. Sketsa freehand menjadi sarana utama dalam mengkomunikasikan ide-ide dalam merancang. Tanpa tindakan sketsa, tidak mungkin ide-ide kreatif personal yang bahkan out of the box itu muncul. Melalui sketsa, seseorang dapat mentransfer ide-ide pikirannya ke media kertas atau secara digital yang esensi tujuannya untuk memberi gambaran perwujudan ide desain. Di samping itu, langkah ini membantu seseorang untuk lebih peka dengan sekitarnya, melihat kemungkinan-kemungkinan dari objek visual, menyusun argumentasi, memahami bentuk yang mereka kerjakan, dan untuk menjelajah ide dan solusi dari sebuah rancangan. Untuk tahap lanjut, sebuah pengembangan desain dapat dibuat dengan media digital untuk memudahkan saat proses detailing dari setiap elemen desain hingga tahap desain itu dipresentasikan. Bagi mahasiswa, desain menggambar freehand dalam konteks ini tidak dapat dihindari menciptakan pengalaman awal dalam proses desain. Pada konteks proyek di lapangan, sketsa sebagai bahasa desain yang cukup efektif saat berhadapan dengan klien, sehingga peran sketsa freehand menjadi tidak tergantikan meski teknologi semakin berkembang. Sketsa menjadi kekuatan seorang desainer dalam menghasilkan ide solusi secara cepat. Selanjutnya, jurnal keempat. Dengan judul aplikasi menggambar teknik bangunan dengan menggunakan metode manual dan digital. Volume dan halaman yaitu volume 2 nomor 1 halaman 30 sampai 40. Penulis tahun 2016 oleh Al-Fajri S dan Nasution NI. Reviewer Bilqis Amaginta Jati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam menggambar teknik bangunan dengan menggunakan metode manual dan digital, serta mengetahui kelebihan serta kekurangan dalam menggambar bangunan secara manual dan digital. Metode penelitian digunakan yaitu kualitatif deskriptif, objek penelitian yaitu teknik menggambar. Hasil penelitian yaitu sebagai berikut. Tahapan-tahapan dalam menggambar jenah, potongan, dan tampak dengan metode manual dilakukan menggunakan bantuan pensil, grafido, penggaris, dan penghapus yang dimulai dari pemberian titik-titik sebagai patokan untuk menarik garis-garis utama dan garis duplikat secara vertikal dan horizontal sampai membentuk sebuah gambar yang diinginkan. Membuat notasi material, dan menghapus bagian gambar yang tidak diperlukan sehingga gambar terlihat sempurna. Sedangkan dengan metode digital, tahapan pengerjaannya dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer yang bernama SketchUp dan dimulai dari membuat garis dan menggandakannya dengan cara mengcopy secara vertikal dan horizontal, menghapus bagian gambar yang tidak diinginkan, dan menarik bagian-bagian gambar sampai membentuk 3D, serta menambahkan notasi material yang dibutuhkan. Semua itu dilakukan dengan cara mengklik icon-icon yang sudah disediakan pada aplikasi SketchUp tersebut. Selanjutnya, kelebihan menggambar manual yaitu perancang lebih leluasa mendesain dengan pensil dan tidak memerlukan komputer. Kekurangannya yaitu perancang harus menyediakan banyak duplikasi gambar sketsa agar dapat membuat alternatif gambar lainnya. Kelebihan menggambar dengan cara digital memiliki fasilitas duplikasi untuk kemudahan dan dapat dimodifikasi kembali. Kekurangannya yaitu
Jika listrik tiba-tiba padam, proses pekerjaan yang belum disimpan tidak akan muncul kembali kecuali memiliki sistem autosave pada komputernya. Berikutnya jurnal terakhir, yaitu jurnal kelima dengan judul Integrasi Software CAD/CAM dalam Sistem Operasi Mesin Bubut CNC. Volume 1 nomor 2 tahun 2015 oleh Setio Adie dan Latifah K. Reviewer Bilkisa Makinta Jati, tujuan penelitian ini yaitu membuat desain gambar benda kerja menggunakan software SolidWorks, mentransfer data gambar dari software SolidWorks ke CAMWorks, dan mengeksekusi program yang berasal dari software SolidWorks ke mesin CNC bubut. Metode penelitian yaitu evaluatif, subjek penelitiannya yaitu benda kerja silindris 30 mm dan panjang 100 mm dengan material polyethylene atau PE. Pengerjaan benda kerja menggunakan mesin CNC bubut retrofit atau modifikasi bubut konvensional menjadi CNC. Oke, 30 mm di sini yaitu diameternya. Hasil penelitiannya yaitu hasil artikel menunjukkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemrograman pembuatan benda kerja proses CNC bubut dapat dibuat melalui gambar pada software SolidWorks terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk menghasilkan NC code, data gambar tersebut dapat dilanjutkan mensimulasikan dan menggenerate toolpad dengan software CAMWorks yang sudah terintegrasi dengan SolidWorks. Software ini dapat menghitung koordinat pemakanan awal atau routing maupun proses finishing. Selanjutnya, dari software CAMWorks dapat langsung ditransfer ke mesin CNC menggunakan software Match3. Data dari software CAMWorks dapat dibaca melalui software Match3 yang dapat digunakan sebagai simulator sebelum dieksekusi ke mesin CNC. Oke, itu tadi 5 review, 5 jurnal tentang desain perancangan teknik industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.